Selamat datang di Ajari Aku Menjadi Tangguh. Podcast kali ini bareng Pak Gugum. Woi. Iya, siap siap. Gimana nih, Dir? Gimana Pak Gugum? Langsung aja. Boleh boleh. Gimana MBG? Aduh, langsung ditembak. Apa ya? Oke, ini beneran nih pertanyaan pertamanya langsung MBG. Gila. Kayak kirain mau ada apa dulu gitu. Enggak. Langsung MBG. Kita Oh, kenalin dulu lah Pak boleh, Gugum boleh. ini Iya, siap. teman SMA. Ya, Teman betul. SMA waktu SMA ya. Yang sekarang tuh sudah jadi guru PNS. Alhamdulillah. Dulu sempat ngajar di Kupang dan beliau ini memberikan jalan buat banyak siswanya di sana untuk bisa SMBT apakah? Apa itu bidik misi? Ya, untuk bisa bidik misi Oke. di perguruan tinggi lah ya, Oh. perguruan negeri. Ada berapa banyak Oke, kalau hitungannya bicara banyak sebenarnya ya lumayan sih, nggak nyampe 100 tapi kayak 80-an lah. Wow, 80 anak SMA di daerah Di Kupang, Kupang, NTT ya. di Amfoang tepatnya. Iya, 80 siswa yang Alhamdulillah sekarang sudah bergelar sarjana dan beberapa mereka sudah ada yang bekerja dan beberapa dari mereka juga bekerja di pemerintahan. keren. Nanti ceritain nih. Boleh. Terus sekarang juga lagi S2 ya? Alhamdulillah lagi dikasih kesempatan. Bentar lagi tesis. Insya Allah. Lanjut PhD. Ya lihat nanti ya. Amin. Oke, Gum ya. Pertanyaan nih mau tahu aja lah dikit Boleh. soal MBG dulu kali ya. Gimana MBG? Kan lagi rame nih. Iya. Di kita juga lagi rame soal MBG, malah jadi banyak yang justru sakit lah setelah makan itu. Nah di yang Pak Gugum alamin gimana sih? Mau tahu aja lah. Ya baik. MBG yang saya tahu aja ya. MBG ini makan bergizi gratis merupakan produk atau program unggulannya Bapak Prabowo atau Presiden terpilih ke-8 Indonesia. Menurut saya program ini kalau saya berkaca ya dari ketika saya, karena tadi orientasinya dan awalannya adalah membahas mengenai SM3T. Tapi kita santai aja. Oke. Gua beneran gak terlalu siap. Oke, karena kan tadi tadi kan bahas kenapa mengajar di daerah tertinggal. Kalau misalkan saya coba atau gue coba korelasiin dengan program MBG ini dan itu diaplikasikan di sana, keren banget sih. Kenapa? Kalau Karena buat di NTT keren banget. Dan ternyata di Jakarta pun saya bisa lihat bukan dari komposisi makanannya ya. Kebetulan sekolah mengajar saya di Jakarta saat ini sudah berjalan hampir kurang lebih 3 bulan dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun yang seperti yang diberitakan katanya keracunan, ada yang aman-aman aja sebenarnya. Itu dia, Sosok lah kalau nggak sempurna ya namanya kalau juga saya baru. coba lakukan riset dengan beberapa anak-anak di sini, mereka itu tergugah gitu dengan adanya MBG, kayak wah, negara kita ternyata bisa ya sampai memberikan atau supply setiap hari loh. Ini bukan seminggu sekali tapi benar-benar setiap hari. Dan setiap hari ini kita lebih kepada mengajarkan bagaimana anak bisa berbagi, bagaimana bisa anak merasakan secara bersama, karena menunya ini nggak dipilih, menunya nggak di request, nggak by request. Bener-bener menunya sama, kemudian waktu makannya juga bersama-sama. Karena kapan lagi gitu anak-anak di Jakarta gitu ya, mereka kan pasti cenderung lebih ke jajan di kantin gitu segala macam. Tapi lebih ke dengan adanya MBG, ternyata mereka jadi ada waktu untuk makan bersama, dan bahkan kalau misalkan ada yang aku nggak suka nih bagian makanan yang ininya, bisa dibagikan atau tukeran dengan teman-teman. Jadi lebih kepada esensi itunya sih, bukan lebih ke komposisi makanan setiap harinya, karena nggak ada kendala. Bahkan kita anak-anak itu ada yang nulis gitu loh, lucu banget itu. Nulis apa? Nulis kayak Bang atau Pak kepada petugasnya dikasih yang memo yang gitu. Bikinnya. Iya, kayak boleh nggak besok tuh menunya ini. Dan itu beneran diikutin, kayak pengen spaghetti misalkan gitu, atau misalkan pengen apa sih burger gitu. Lucu itu dong sebetulnya, seru dong sebetulnya. Seru banget. Beneran diturutin. Jadi kayak kalau orang-orang bilang makanan bergizi gratis ini banyak yang keracunan apa segala macam, saya pikir itu yang perlu dievaluasi adalah dapurnya ya. Banyak terdengar di media kali, aslinya di itu nggak sebanyak itu juga kali ya. Lebih banyak yang ngerasain manfaat. Keren. Tapi seru ya. Maksudnya mereka pun si siswanya malah kayak bahasnya chattingan kayak zaman dulu pakai kertas. Asli itu justru kita guru nggak expect bahwa mereka bakalan kayak nulis di kertas spaghetti atau tambahin nasinya lagi kayak gitu. Say thank you juga. Say thanks juga, iya, manis banget lah mereka. Jadi kayak nggak memperolok kayak apaan sih MBG, nggak jelas banget. Setiap hari alhamdulillah MBG ini habis. Gila, keren Siswa ya. menghabiskannya. Kita juga tadinya underestimate juga kayak aduh anak
harta ya, dikasih makanan yang justru notabene ini adalah makanan dengan jumlah besar, pasti masaknya bla 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 begitu kan. Tapi ternyata mereka menyambutnya dengan bahagia, bahkan kayak mereka juga dijadwalkan piket kayak setiap hari siapa yang ngambil, siapa yang ngulangin. Justru siswanya juga bantuin buat, jadi nggak asal makan nggak tinggal asal dikasih gitu. Ditinggal, enggak. Mereka juga yang harus ada usahanya dulu, kayak berapa orang di kelas yang hadir saat itu gitu kan, kemudian nanti dibawa ke kelas dan mereka juga harus tanggung jawab dengan sampahnya, nggak yang main digeletakin aja. Kemudian pas turunnya juga mereka itu harus balikin lagi dengan jumlah yang sama. Artinya kan di situ juga ada nilai juga ya, nilai tanggung jawab, nilai kejujuran, kemudian nilai berbagi. Itu sih yang kita soroti di sekolah. Keren. Ya itu update lah Gem, dan itu tahu lah. Ya pasti gue pengen sorot itu karena itu yang lagi rame sekarang. Cuman ya balik ke konteks gue bikin podcast nih Gem. Boleh. Tujuan intinya kan buat belajar menjadi tangguh. Nama podcastnya aja ajarin aku menjadi tangguh. Nah gue belajar nih. Siap. Gue mau belajar juga gimana sih lu bisa sampai sekarang. Ya kan ya tadi udah kita ngobrolin lah ya. Lu gila sih bisa. Dan gue bertahu sumpah. Kan tadi juga gak nanya. Ternyata sampai 80 siswa bisa bidik misi dan dia lulus di PTN ya. Wah gila, keren banget. Ya mungkin sebelum masuk ke situ, sebelum lu ceritain, gue pengen tahu dulu sih. Apa yang bikin lu bener-bener yakin buat di profesi guru ini dengan segala hal? Mungkin awalnya kan jadi honorer terus lu ke Kupang. Apa yang bikin lu tuh yakin di sini? Apa nanti pelajaran berikutnya? Itu dulu siap. Yang bikin lu yakin lah? Menarik pertanyaannya. Triggernya apa sih yang bikin akhirnya gue lebih milih profesi ini gitu kan? Iya betul. Pastinya jawabannya kalau misalkan normatifnya begitu ya adalah ya pengen memuliakan dan karena profesi guru adalah mulia. Pengen memberikan pengalaman dan sebagainya. Sebenarnya lebih kepada lucunya gini ya, waktu SMP sebenarnya nggak ada kepikiran tujuan pengen jadi guru. Lebih ke ibu sih atau nyokap sih yang SMP dulu. Nah SMP kan pengen nyoba peruntungan di sekolah farmasi karena kayak orang tua kayaknya salah satu keluarga kita tuh harus ada yang di medis gitu. Ya udah kenapa enggak dicoba aja. Ternyata memang qadarullah nggak lolos gitu kan tes istilah itu ya yang diramein sama Ferry Irwandi ya soal buta warna ya. Buta warna. Nah ternyata memang pada saat tes cek buta warna itu saya emang ya alhamdulillah lah gitu ya dikasih tahu bahwa ternyata saya ada kekurangan gitu kan. Dan akhirnya di situ kayak udah hopeless. Aduh gimana ya, udah nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, terutama bapak sebenarnya. Cuman pas itu lagi tes diajak oleh ibu saya gitu, ibu gue gitu kan, bahwa kayak gimana kalau ke guru aja gitu. Maksudnya ya udah ke guru aja, kayaknya guru seru deh, kayak guru lebih ringkas, lebih bagus gitu. Ya orang tua lah zaman dulu gimana mikirnya kayak guru di kampung kayaknya punya tempat gitu. Terus kayak dipikir-pikir iya sih boleh juga, ya udah akhirnya memutuskan ke SMA. Ibu udah ngomong diikutin lah ya. Kalau udah orang tua ya udahlah ya gitu, apalagi nyokap gitu kan. Terus habis itu ternyata pas masuk di dunia keguruan ya sangat menyenangkan. Justru malah makin kayak pengen lagi dan lagi ada di dunia pendidikan. Itu sih alasannya. Dan ya ketika sudah mulai masuk terjun di dalam persekolahan atau dunia sekolah, ternyata memang ada satu sih yang bikin akhirnya kayak kenapa harus di profesi ini, yaitu apa sih namanya, pengen ngelihat anak-anak itu punya kesempatan berpendidikan. Itu sih sebenarnya. Karena sejujurnya di Jakarta aja itu nggak semuanya itu yang dari latar belakang orang berada gitu kan. Bahkan yang lower class lah bahasanya seperti itu. Saya banyak nemuin juga bahwa, dan ya itu tadi kayak kamu punya kesempatan dan peluang untuk sekolah, kenapa enggak sih. Dan paling tidak dengan saya ada di sini pengen ngajak, ayo sekolah itu adalah salah satu dari yang bisa kamu kejar saat ini untuk meraih masa depan ke depannya seperti itu. Jadi ya kalau gue sih mungkin orang bakal bilang klise. Ya, mungkin orang akan bilang kayak apaan sih? Ya, tapi again, kalau saya sambungkan ke yang SM3T atau mengajar di daerah tertinggal, wah di situ sih. Ya kalau ngomong klise, soalnya gue juga sama. Kalau lu tanya ngapain gue bikin kayak gini, pasti jawabnya klise gue. Ya cuman ya terserah orang mau ngomong apa, dan nggak perlu gue jauh sekarang lah, nanti lah. Itu kan bukan lagi nanya-nanya. Intinya ya balik lagi reasonnya adalah karena ke-trigger nyokap, kemudian pas udah ngerasain di dunia keguruan ternyata kayak oh iya ya semenyenangkan ini, dan ternyata ketika bisa berbagi sekecil apapun dengan
Karena kan kita berhubungan dengan manusia langsung ya. Betul. Anak-anak human itu gitu. anak-anak itu jadi tumbuh lah sama lu itu ya, bisa dapetin pendidikan Betul, buat memperbaiki kehidupan mereka. Ya istilahnya kalau mau merubah dunia, merubah negara itu kayaknya nggak terlalu yang ke situ arahnya, tapi lebih kepada ketika ada anak yang datang ke sekolah dalam kondisi dia tersenyum, tapi ketika kita cross check, oh anak ini dari latar belakang yang mohon maaf ya, kayak sebenarnya kurang oke gitu dari segi finansial, atau bahkan mohon maaf juga ada yang orang tuanya memang sedang tidak baik-baik saja. Karena kita guru juga tidak hanya mengajar di kelas, tapi kita juga turun sampai ke rumahnya lah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan. Dari situ makin ke-trigger kayak, wah kalau bukan dari kita lagi untuk yang mengepus gitu ya, ngedorong mereka untuk bisa, ayo tetap sekolah, ya siapa lagi? Ya, gitu. Keren. Dan keren. Dari sini sih gue jadi, ya sebenarnya kalau orang nggak tahu nih, gue udah diceritain. Cuman gue pengen lu cerita yang waktu di Kupang itu kan gila sih. Lu udah alasannya beneran ya bahasanya mau terserah, tapi gue yakin itu dari hati lu sih Gum. Gue yakin itu. Dan itu sih terjelaskan waktu lu nerima ngajar di Kupang ya. Boleh lah cerita, dan menurut gue banyak banget cerita, mungkin beberapa cerita di sana yang mungkin bisa pelajaran buat orang yang nanti dapat kesempatan ke sana, atau bener-bener, atau orang-orang juga bisa belajar lah bahwa pendidikan penting. Cobalah lu ceritain, itu keren banget seperti cerita di sana. Oke, mungkin long story short aja ya, yang semuanya gitu kan. Kayak lulus kuliah keguruan, ya balik lagi lah paradigma masyarakat menganggap bahwa guru itu pekerjaan yang kurang dihargai di negara ini gitu kan, istilahnya kurang mendapatkan kesejahteraan atau dan lain sebagainya gitu. Sehingga potong dikit. Sama kasih tahu kenapa lu mau terima itu ke Kupang. Jadi abis lu kenapa lu mau terima, itu kan jauh ke Kupang dengan segala stigma, sama ceritain di sononya gimana ya. Kenapa lu terima? Siap. Aduh, jadi agak sorry gue potong dikit ya. Agak recall nih. Jadi lebih kepada gini. Pas lulus kuliah kayak aduh pasti ini kita jadi honor nih gitu kan, istilahnya kalau udah jadi honor pasti ya kita lihat juga stereotip masyarakat kayak gimana sih honorer gitu kan. Bukan bermaksud mengesampingkan honorer, karena saya juga pernah jadi honorer. Lebih kepada gini, ada program dan peluang kesempatan yang baik gitu kan dari pemerintah saat itu ya, di tahun 2011 kalau tidak salah Menteri Pendidikannya Muhammad Nuh, dan ini programnya dari presiden sebelumnya dari gitu ya. Pak SBY, masih SBY ya. Pak SBY. Kemudian di situ ada program namanya SM3T, Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terluar, Terdalam. Dari namanya aja udah tertinggal, terdalam terus. Jadi di kepala kita tuh udah yang kayak pasti kita ditempatkan di bener-bener di pelosok yang memang belum terjamah. Dan bayangin semuanya. Lu di situ nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu daerahnya itu kayak apa. Gue ngebayangin apa yang bikin lu mau terima itu. Lagi-lagi nyokap Qadarullah meninggal di semester 4, tapi di semester 1 itu udah memutuskan, karena program ini kan udah berjalannya. Udah ada sebelumnya. Jadi udah tahu, udah mempersiapkan jadinya, udah pernah ngobrol juga. Udah pernah, dan gue nih angkatan kelima, berarti kan waktu 2011 masuk kuliah itu udah ada angkatan 1 yang jalan. Dari situ kita udah kayak dikasih tahu ada program namanya SM3T, mengajar di daerah tertinggal di Indonesia. Udah saya kasih tahu tuh ke ibu gitu kan, pengen nih rasanya gini berbagi dengan banyak adik-adik atau saudara di pelosok gitu. Ibu langsung iya, nggak pakai reason lagi, nggak pakai alasan. Gue merinding, keren gila. Nggak pakai alasan. Ngapain? Bener lu nanti sanggup masih itu, tapi nyokap lebih ke jalan udah. Jadi ketika udah lulus, emang orang tua atau ibu udah nggak ada saat itu, ya udah wujudin mimpinya. Ikut program itu, ikut tes, bismillah dengan niat tekad gitu kan istilahnya, dan lolos. Ketika lolos pun kita nggak tahu bakalan ditempatin di mana. Mau ditah di Papua, di Bintan atau Kepulauan Riau, Sulawesi, Sumatera, NTT atau Nusa Tenggara Timur. Nah kita dikasih tahunya itu pas Hamin 2 hari mau diberangkatin. Jadi kita tuh ada kayak pelatihan dulu sebulan di barak gitu kan oleh tentara gitu. Kita ya survival lah, ketahan malangan katanya gitu, biar kita bisa survive di kayak tes tentara gitu dulu ya, dilatih dulu. Literally tentara bener-bener, karena kita beneran diajarinnya semi militer. Iya, karena buat jaga-jaga ada apa-apa hal yang tidak terduga lah ya. Betul. Pas itu ya udahlah ikutin, ternyata pas udah pengumuman nama gue di NTT, Nusa Tenggara Timur. Wow, langsung deh searching NTT kayak apa ya. Rasanya gimana tuh dapat pengumuman di NTT? Kaget lah, pasti kaget, karena sebenarnya ekspektasinya adalah pengennya di Aceh ya. Aceh masih oke lah, dan bahasa mungkin secara gitu ya, keyakinan masih betul, kita kan istilahnya gitu ya. pengen gitu, tapi kayak ternyata di NTT langsung searching,
penempatan Nusa Tenggara Timur ya dengan kondisi letak geografis yang memang pastinya berbeda dengan di Jawa, akhirnya ya udahlah terima. Ini kan udah bagian daripada resiko yang diambil. Kemudian ya langsung keterima, disambut dengan ya ini nih yang paling masih inget gitu kan, pertama kali disambut oleh kepala sekolah. Kita tahu ya, bukan bermaksud stereotip nih atau rasis ya gitu kan. Kepala sekolah apa nih? Sekolah di sana di Nusa Tenggara Timur. Ada kenapa dipanggil? Wah, perawakannya. Ya mohon maaf ya, bukan rasis again. Bukan. Kenapa dipanggil kepala sekolahnya? Enggak, kita disambut langsung sama kepala sekolah yang akan ngambil kita. Kita kan langsung diarahin ke dinas pendidikan setempat atau Kupang. Kemudian nanti ada beberapa kepala sekolah yang ngejemput kita. Oh, langsung dijemput tuh langsung maksudnya? Dijemput karena pas di dinas itu kita langsung dibagi sekolahnya. Oh, oke. Gue dapetnya SMA gitu kan, terus kemudian datenglah si kepala sekolah ini gitu kan, kayak ya gen ya bukan rasis, perawakan tinggi besar, legam gitu kan, tatapan matanya tajam, dan ya dengan postur orang timur gitu kan, dengan bahasanya juga yang kita juga belum pernah tahu gitu, tegas lah istilahnya. Waduh, wih Pak Guru dari Jawa kok, itu yang kayak aduh ya, iya Pak saya dari Jawa. Oke. Nanti ikut beta Jadi yang tegas tapi itu. Lu ngerti bahasa itu dong sekarang berarti? Sekarang ya alhamdulillah paham sih. Ya itu karena ya, itu tadi ya, bahwa apa yang kita takutin ternyata ketika kita proses ikutin malah kita cintain jadinya. Sampai sekarang malah pengen banget. Mereka baik sebenarnya. Masih rindu. Kita dijemput lah ke penempatan gitu kan. Ya singkat cerita adalah di satu tempat yang memang tidak ada sinyal. Tidak ada air bersih, tidak ada listrik. Wah, ya posisi gelap aja, rumah pun jarang-jarang. Seriusan, Gung? Segitunya. Boleh cari ya, Amphoang Utara. Oke, apa namanya? Amphoang Utara. Itu literally nggak ada listrik, sinyal, air bersih pun nggak ada. Kalau misalnya kita mau minum, mau apa air gitu ya, masak air itu pun kita harus saring beberapa kali biar kandungan kapurnya sih katanya itu nggak ada. Wah gila, berarti kita benar-benar harus bersyukur lah ya di sini. Maksudnya kita yang di sini tuh harus bersyukur, mereka di sana sebegitunya ya. First time ke sana itu yang ada di pikiran itu kayak nggak selamat nih gue kayaknya. Wah asli. Mati nih setakut itu. Karena benar nggak ada sinyal juga. Apalagi ada sinyal kan, mau ngubungin siapa kalau kenapa gitu kan? Iya. Setakut itu kayak, aduh ya udahlah, emang udah resiko yang mau diambil. Tapi paling tidak bekalnya adalah ya gue ini legal gitu kan, di bawah naungan Kementerian Pendidikan saat itu. Jadi kalau misalnya gue pun nanti nggak atau kenapa di sana, ya ada yang bertanggung jawab. Tapi ternyata apa yang dipikirkan, ketakutan, takut, kekhawatiran apa segala macam itu terbayar lunas. Berapa lama lu bisa jadi plong gitu? Cukup sebentar sebenarnya, cuma 1-2 bulan lah cukup. Kuncinya adalah ternyata bisa adaptasi dengan warga setempat. Oh gila, skill adaptasi itu segalanya emang ya. Karena pas pertama kali datang ke sana pun ya disambut dengan siswa-siswi yang aduh, jujur di sana ketemu mereka tuh langsung nangis karena kayak anak-anak sini yang tidak terjamah oleh teknologi, apalagi mereka ke kota gitu belum pernah dan lain sebagainya. Dan saya harus ada di tengah-tengah mereka. Aduh, gimana nih? Apa yang mesti diperbuat gitu kan? Kayak nggak punya bekal apapun, pengen ngerubah mereka. Ada keinginan pengen ngerubah, tapi dari cara apa ya? Dari sisi mana pengen ngerubahnya? Karena again di sana aja, mohon maaf, udah keterbatasan dan ya dari segi ekonomi pun mereka mungkin ada di garis kemiskinan ya. Kalau bicara terkait dengan kenyataan hidup yang ada di Indonesia gitu, mereka ada di bawah garis kemiskinan. Tapi ternyata ketika ada salah satu siswa nih, mohon maaf jadi agak motong kopas ya. Gue dengerinya apa ya? Gimana? Keren. Makanya gue jadi ada salah satu siswa. Jadi kita gini, kebiasaan pertama kali tuh masuk ke kelas, mereka itu matanya kosong. Tapi tajam, ngerti gak sih? Nggak tajam tapi kayak kosong gitu ngelihat kita, apalagi saya orang Jawa gitu, kayak ini siapa, mau ngapain lo di sini gitu kan. Beda banget karena pasti beda dengan perawakan orang-orang timur. Bahkan ketika saya bilang selamat pagi adik-adik, nggak ada yang jawab. Bayangin, nggak ada yang jawab ketika di kelas, masuk kelas, selamat pagi adik-adik, nggak ada yang jawab satupun. Tapi semuanya matanya tajam dan nggak ngedip sama sekali. Mau memperhatikan gitu ya. Mau memperhatikan tapi kayak lagi motret gitu. Tapi yang sebelumnya mungkin dia juga sebelumnya juga mungkin nggak pernah ngerasain begitu. Diajar. Belum pernah. Kalau misal ngajar kayak di Jakarta gitu ataupun di mana. Enggak, merekanya belajarnya dulu nggak begitu. Yang bikin mereka
Enggak, aman-aman aja sih, sama guru-guru di sana aman sih sebenarnya. Oke-oke aja, fine-fine aja. Tapi ketika gue yang masuk, kok mereka kayak aneh gitu ya, kayak ini siapa ya, strangers gitu kan. Terus kayak selamat pagi nggak dijawab. Dan ternyata setelah dicari tahu, mereka itu punya kayak bukan doktrin ya, apa ya bahasanya? Mereka itu punya insight menganggap bahwa orang dari luar timur, khususnya Jawa, stereotipnya orang Jawa itu adalah ya mohon maaf teroris. Ya, teroris ngejajah mereka lah ya. Gitu kan istilahnya ya. Dan akhirnya ya jadi sebenarnya gue gambarin dikit. Posisi lu ngerasa di sana nggak aman, posisi mereka juga lihat lu nggak aman. Sebenarnya dalam kondisi kayak gitu, in between ada bond gitu loh. Ring, ada bond apa namanya ya. Ada tembok gede lah. Sebenarnya kalau ada gap, kalau udah berhubungan itu dalam waktu sebulan 2 bulan aja kenalan. Sebenarnya nggak ada. Jadi emang kita tuh harusnya kenalan aja ya. Jadi ketakutan itu tuh cuman stereotip, tapi emang ada, cuman ya kenalan dulu lah, nggak semua begitu. Betul. Jadi akhirnya itu ya, singkat cerita gitu kan, kenalan, lebih nge-reach out lagi, ngedeketin lagi, ngasih tahu kalau tujuan gue ke sana itu adalah ya untuk berbagi pengalaman atas ilmu yang telah didapat waktu kuliah dan lain sebagainya. Ya kalau tujuan mau merubah sih sebenarnya belum ada. Terus awal datang mah belum lah kenalan. Karena ada handphone juga. Sebenarnya handphone di sana ada. Tapi ngecasnya juga lumayan effort juga ya. Harus ke yang benar-benar orang yang punya, itu pun bukan pakai listrik tapi genset. Genset atau ke salah satu kios namanya di sana atau warung yang kita juga bayar kalau 100% charging berapa gitu. Nah, ada bawa handphone 2, mereka juga agak terkejut dengan gadget itu kan. Wow. Jadi di sana itu pertama kali yang dikenalkan adalah ya gadget. Handphone, laptop, ya dikenalin. Bahkan anak-anak setelah itu malah seneng banget dengan handphone gitu kan, jadi foto-foto, senang direkam, Pak Guru foto dulu kan, segala macam. Jadi dari situ tuh mulailah kebangun bondingnya. Ya betul. Nah dari mulai kebangun bondingnya, jadi ini sih yang nggak pernah akan lupa sih. Kebiasaan kita kalau pulang sekolah itu kita nggak pernah langsung ke rumah. Kita tuh benar-benar yang nggak pernah langsung ke rumah. Ada beberapa orang kayak anak 30 anak gitu sama saya gitu khususnya. Kalau enggak ke kebun panjat pohon kelapa, kita ke pantai. Ke dermaga. Jadi itu kayak itu juga momen seru sih, kayak pasti kita mandi bareng, mau cowok mau cewek, nggak pakai ada urusan mohon maaf ya asusila atau apa segala macam pelecehan. Kita di sana bener-bener bareng-bareng, terjun bebas di dermaga. Wow. Cari ikan, makan ikan bareng-bareng. Kalau kita jalannya ke atas ke kebun, berarti kita makan kelapa bareng-bareng setiap hari pulang sekolah. Wow. Gimana nggak bondingnya makin kuat. Jadi di situ kayak wah, ini nih kayaknya momen betahnya gitu kan. Gue merinding. Lu dengerin lu cerita gini, kayak sambil di kepala gue lagi kayak ada film. Seriusan. Keren. Itu yang pengen diulang sih Dir sebenarnya, jujur kayak keren. Momen ini nggak bakalan bisa keulang sebenarnya, karena ya udah itu udah masanya. Tapi kalau suruh nge-recall lagi ya di kepala gue ada lah gitu. Ada satu momen di mana ketika kita pulang sekolah dan itu lewat dermaga, ada salah satu siswa bilang ke saya gini. Ke gue gini bilang, Pak Guru, beta mau sekolah. Mohon maaf salah. Pak Guru, beta mau kuliah. Bisa kok tidak? Bisa kok sonde. Sonde itu bahasa Kupang, artinya tidak. Bisa kok sonde. Saya langsung nelan ludah gitu kan. Lagi kita biasanya rame-rame mandi apa segala macam, kok tiba-tiba ada anak satu ya kelas 12 pada saat itu bilang, Pak Guru, beta mau kuliah, bisa kok sonde. Ayo sudah, lu pergi main saja, jangan terlalu mikir keras. Maksudnya udah pergi aja main, gak usah mikir yang keras-keras, saya bilang gitu. Terus akhirnya, tapi ternyata pernyataan itu tuh kebawa sampai pulang. Saya tinggal di salah satu musola kecil lah ya di NTT di sana, yang disiapkan emang sama ustadznya. Alhamdulillah di sana ada Pak Ustadz juga. Jadi di sana tuh pas tidur tuh kepikiran aja, kok anak-anak pengen kuliah, dari mana sih mikirnya pengen kuliah gitu kan? Mohon maaf ya kalau kita bicara segi ekonomi aja kayaknya belum bisa sih gitu kan. Betul. Tapi itu yang bikin akhirnya kepikiran dan ya bisa dibilang jadi agak lumayan bikin sakit lah ketika di sana. Tapi pada akhirnya gini, karena gue juga jujur adalah penerima beasiswa dari pemerintah, namanya Bidik Misi, kalau sekarang namanya KIP Kuliah. Sekarang udah ganti nama jadi KIP Kuliah, tapi sebenarnya secara rekrutmen, secara pendapatan atau apa yang diterima hampir sama, bahkan jauh lebih banyak. Lebih bagus dan lebih banyak. Nah, gue di situ mikir kayak kenapa gue nggak coba ngenalin itu ke anak-anak. Akhirnya ya udah nekat ngenalin ke anak-anak kayak
Oke, Pak Guru mau coba ajak kalian untuk bisa daftar kuliah. Terus mereka kayak, apaan sih Pak? Yakin orang kita aja nggak mau ada. Nggak ada, mereka tuh nggak yakin banget lah. Cuman ada satu orang itu aja ya dari. Satu orang itu tiba-tiba kayak lah ya. nge-trigger kayak beta bisa kuliah kok tidak. Akhirnya, tapi ini pendaftarannya online loh. Gimana ya, sinyal susah gitu kan? Ya ngasih kebayang ya, sinyal susah. Kemudian mereka juga belum punya handphone. Artinya kan pendaftaran semuanya serba online yang harus atau yang mengharuskan mereka kirim file foto lah paling tidak. Aduh gimana ya Allah, saya berdoa dan akhirnya coba deh ngobrol sama kepala sekolahnya. Saya mau coba dong sosialisasiin bidik misi yang pernah saya dapat juga waktu kuliah S1 di Jakarta gitu kan. Ya udah Pak Guru coba saja, dicoba, dikenalkan ke anak-anak. Lalu bagaimana nih masalah sinyal? Nah ini yang juga agak tapi kayaknya seru tuh. Berat banget. Gimana kita tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya dapat sinyal dir. Ada spot sinyal tapi kita cukup effort juga. Kalau enggak kita ke hutan, itu kita ada di, ingat banget di sumur, di salah satu sumur dekat rumah, dekat musola tempat tinggal saya gitu kan. Itu di situ spot sinyalnya. Dapat dari daerah setempat daerah sebelah atau provider dari Timor Leste. Harus ke pindah. Itu kan harus negara dulu ya. Akhirnya ya udah kita coba deh pakai handphone dengan ngecasnya juga harus pakai genset ya, bayar gitu kan segala macam. Tapi pengen nyoba. Nah, jadi masalah lagi gimana nih foto mereka? Kan harus ada foto dong. Ya udah akhirnya 2 handphone yang gue punya itu gue kasih ke mereka tapi bergilir. Dengan sebelumnya gue ajarin cara moto adalah begini gitu. Ngerti kan? Temenin ya coba. Ya, gini. Dah nanti kalian bawa, dan mereka kan rumahnya tuh jauh-jauh, ada yang di gunung, ada yang di hutan kayak gitu-gitu. Literally jauh. Jadi kayak HP itu bisa diinepin gitu. Bisa diinepin terus kayak tapi muter jadi ini hari ini hari ini cepet aja ya gini di foto segitunya ya, filenya masih ada sebenarnya, di foto kemudian ya udah singkat cerita terkumpul lah foto itu. Ternyata ada kendala lagi, aduh harus scan ijazah SMP, scan kartu keluarga, KTP orang tua apa segala macam. Duh gimana nggak ada alat scan lagi, kalau pakai scanner handphone kayak agak lama ya. Akhirnya dikumpulin aja, saya beneran bawa ke Kupang. Ke Kota Kupang itu perjalanan 10 jam. Wah, gila. Dengan medan yang Masya Allah luar biasa. Di sana itu kali besar atau sungai yang besar itu nggak ada jembatannya. Berarti Kupang yang gue denger itu ya masih jauh daripada tempat yang sebenarnya lu tempatin. Gila. Jadi kayak ya udahlah, ngerelain buat izin nggak masuk di sekolah. Itu pun harus izinnya seminggu loh. Seminggu dikumpulin berkas-berkas, saya bawa ke Kupang. Ingat banget, saya scan satu-satu di kota, balik lagi, terus kita mulai deh pendaftaran. Nyari spot-spot tadi. Kalau nggak ke hutan, bahkan saya tuh kalau ke hutan sama anak-anak bawa tas. Warga-warga di sana tuh kayak, Pak Guru dari Jawa nih sugila kok. Ya? Maksudnya orang Jawa ini mikirnya, udah gila ya kok ke hutan bawa tas gitu kan. Padahal sebenarnya lagi mau berusaha ngedaftarin mereka karena sinyalnya dapat di salah satu hutan gitu kan. Atau enggak di spot sumur, itu pun gak boleh gerak karena kita tuh bener-bener yang masukin nilai rapotnya satu-satu. Satu anak 5 semester. Satu anak mata pelajarannya itu ada 12 sampai 14 mapel. Jadi satu-satu, pendidikan agama, pendidikan keluarga negara. Kalau misalnya serpel hilang, kita ngulang lagi dari awal. Wow. Cukup bikin hampir gila juga sebenarnya pas itu. Hopeless iya. Sempat hopeless kayak apa nggak dilanjut ya, karena kayak ini gila sih, sinyal susah banget, apa gue ngerjainnya di Kupang. Tapi kalau di Kupang berarti kan ngajar nggak dikerjain. Ya betul. Jadi kayak ada dilematis gitu. Tapi singkat cerita alhamdulillah terdaftarlah mereka dan nggak ada ekspektasi lolos. Yang penting mah daftar aja. Tapi daftar berapa orang di situ? Pas itu jalur SNMPTN ya namanya ya, jalur undangan pakai rapot. 30 orang yang gue daftarin. 30 orang daftar pada 30 orang daftar. Itu yang pertama lah. Maksudnya yang pertama lu coba bantu di sana. Pertama 30 orang daftar, terus kayak ya udahlah dilupain aja karena pengumuman agak lumayan lama, sebulan. Iya, tahu. Tibalah pengumuman SNMPTN undangan pakai jalur rapot. Ya nothing tulus lah ya udah. Dan alhamdulillah ternyata setengahnya atau 15-nya lolos. Wow, keren. Di 2 perguruan tinggi negeri yang hanya ada di di NTT itu cuma 2 perguruan tinggi negeri. Ada Undana, Universitas Nusa Cendana, dan Unimor, Universitas Gimana Negeri perasaan anak-anaknya sama orang tuanya gimana? Nggak tahu ya. Nggak happy juga. Karena biasa aja. Oh, mereka justru bingung juga justru. Karena gini jujur, yang milihin jurusan mereka itu ya gue juga. Oke. Mereka nggak ada yang kayak, Pak Gugum, beta mau jadi kedokteran, beta mau jadi guru. Nggak ada. Penting dapat negeri aja.
dapat negeri dan kuliah sih sebenarnya, kuliah gratis gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya nggak yang ngasal juga naruh si A si B di jurusan ini itu, ada filosofinya juga. Menyesuaikan sama si anaknya juga kan. Tapi lu juga pasti lihat potensinya karena lu pernah masuk bidik misi, ini bisa masuk yang potensi yang mana sih sesuaikan kan. Ini sih ada salah satu siswa gue karena kemarin baru aja diangkat jadi CPNS, alhamdulillah. Wow. Di Kementerian Kesehatan, dia lolos CPNS dan sekarang bertugas di Nusa Tenggara Timur atau di NTT di Puskesmas. Alhamdulillah dia anak ini nurut banget, masya Allah, dan dia jauh sama orang tuanya, nggak tinggal sama orang tua, kadang tinggal sama gue bareng di musola itu. Kayak dia juga kayak rajin, suka bantuin gue masak, cuci piring apa segala macam. Terus dia tinggalnya sama neneknya di gubuk yang nggak ada listriknya, kebayang ya? Wow. Tidur di alas tanah gitu setiap hari. Ya nggak tahu deh itu kenapa bisa kuat kayak gitu, nggak terkena penyakit gitu kan? Ya pastinya Allah lah ya yang bisa bantu seperti itu kan, yang bisa jawab gitu kan. Tapi ya dia gigih dan pintar, akhirnya dia masuk di, gue taruhin dia ini emang kebetulan dia peringkat satunya waktu itu. Gue taruhin di ilmu kesehatan masyarakat dan lolos di Undana. Itu keren itu, gak gampang itu. Dia lolos, kemudian dia sempat ikut juga program Nusantara Sehat. Jadi kayak guru SM3T namanya, mengajar di daerah tertinggal, dia juga ikut Nusantara Sehat. Ikut juga, jadi nerusin dia pengen nyobain kayak Pak Gugum nih gimana ya, beta mau ikut. Jadi kalau misalnya dia tiap mau ikut ngasih tahu ke saya, Pak Gugum beta mau coba ikut kegiatan ini, ikut saja. Nah ini dia di Nusantara Sehat, dia lolos di Kalimantan. 2 tahun di Kalimantan, dia bergaul dengan orang-orang Kalimantan, kepake ilmunya. Lu suka sering nonton film kan? Gue tuh kayak dengerin kayak gini tuh ada kayak cerita-cerita pada saat lu berbuat baik nih ke satu orang, dia tuh akan berbuat baik lagi ke orang lagi, berbuat baik lagi. Jadi kalau nonton di film kan itu film kan. Nah ini gue denger cerita dari lu tuh kayak merinding ya. Film itu kan dari kisah nyata orang harusnya bisa ngerasain itu. Nggak, jadi hidup, gue selalu suka ngomong lah sama teman-teman juga ya. Hidup nih kalau kita cuma hidup, ayam hidup, kucing hidup, bebek hidup. Kita kan bukan hewan ya. Kita manusia. Dengar kayak gini ya menurut gue mudah-mudahan orang bisa terinspirasi. Dan ya mudah-mudahan ya. Ya tadi yang dari lu cerita kan emang gue mau tahu apa yang bikin lu bertahan, apa yang bikin lu happy ngejalanin ini. Ternyata emang gue aja yang denger ceritanya, gila, petualangannya seru, maksudnya di sana seru gitu. Terus ada perasaan pada saat lu nolong kayak gitu, happy banget kayaknya kan? Ya. Happy sih itu. Cerita yang beratnya sampai nggak, kalau gue dengar tadi ya, sampai lu kayak nggak cerita yang beratnya nggak diceritain. Semua tuh cerita yang bagus dan seru aja. Memori yang nempel di kepala lu segitunya. Jadi nggak kerasa beban kayak lu harus misalkan apa yang jelek-jelek sampai nggak berasa. Sampai nggak keinget malah ya kalau gue boleh recall gitu. Ya apa yang bikin gue nggak betah, nggak nyaman di sana. Bahkan semuanya bikin gue betah gitu. Kalaupun hari ini gue disuruh datang ke sana, gue mau gitu istilahnya. Karena sebenarnya setelah COVID ya kalau nggak salah 2022 ya kalau nggak salah, itu ada beberapa siswa yang juga memberikan undangan wisuda. Ya, Pak Guru datang di Kupang kok, saya datang melihat menyaksikan mereka wisuda kayak keren. Gila ya anak-anak itu yang rasanya kan nggak bisa dibeli. Iya nggak tahu nggak bisa di apa ya namanya nggak bisa narasikan lah bahasanya seperti itu ya. Gak bisa diganti apapun lah itu pasti. Dan di tempat gue yang ngajar sekarang ini ada 4 dari 80 kurang lebih ya siswa yang gue daftarin melalui bidik misi ini sudah mulai bertugas di tempat gue mengajar dulu di sana. Oh dulu di sana. Iya itu kan lu bilang kan. Guru biologi, guru matematika, kemudian 2-nya pegawai. Balik lagi. Ya yang tadi gue merinding mulu tau. Karena gue bilang gitu. Again nih, ini mungkin gue potong. Pengen cerita yang bagian ini sih sebenarnya. Boleh Gum. Jurusan mereka tuh sebenarnya apa sih? Itu gue yang nentuin kayak kenapa lo harus agribisnis, karena bapak mama lo tuh punya lahan banyak tapi kayak kok sayang gak dimanfaatkan, gak ada ilmunya gitu. Biar lo bisa maksimal. Kenapa lo peternakan di sana itu kan babi, sapi dan sebagainya itu kan menjadi nilai jual gitu kan. Tapi ternyata ketika gue coba nanya ke warga setempat kayak kok dihargainya murah gitu. Karena mungkin mereka secara marketing nggak tahu gitu. Paling kalau udah dikirim ke
atau diimpor ke kota gitu kan, istilahnya mereka juga jangan sampai ada yang bohongin. Berarti kan mereka harus tahu ilmunya. Nah, gue tuh bener-bener nge-mappingnya gitu, metainnya gitu. Lo di agribisnis, lo di kesehatan, lo di keguruan ya. Ini. Keren. Jadi ketika dikumpulin mama-mama dan bapak-bapak dalam satu ruangan yang sama gitu sebelum kita ke kota Kupang untuk registrasi ulang. Mereka juga bingung, Pak Guru, beta punya anak nanti jadi apa ya? Nanya, badan nanya, beta punya anak ini nanti jadi apa? Ya beta jadi kan tidak bisa kayak Pak Guru jawab jadi. Jadi oke, mama bapak beta coba jelaskan begini saya jelaskan. Ini nanti begini, ini nanti begini dan alhamdulillah mereka mau. Itu juga cukup challenge juga ya buat meyakinkan orang tua. Itu kan pasti berat ya memisahkan mereka dengan anaknya yang notabene mereka juga nggak pernah ke kota gitu, bahkan tidak pernah tahu kondisi keadaan kota di Kupang itu kayak apa. Ya ini juga jadi cerita juga ketika udah di hari pelaksanaan registrasi ulang. Itu lucu juga ya, kita booking satu bis gitu kan, namanya Oto kalau di sana tuh, atau bis. Kita booking satu bis itu, dan dalam satu bis itu coba bayangkan yang mereka lolos SNMPTN itu mereka nangis, mau cowok mau cewek nggak peduli, nangis. Iyalah. Alasan nangisnya kenapa? Nangisnya bukan karena pengen cepet-cepet kuliah, tapi nangis mereka ingat orang tua. Oh, belum terbiasa jauh. Kayak gimana meyakinkan udah setengah perjalanan, adik-adik dong kayak gitu kan. Maksudnya kalian kenapa nangis? Kalau memang kalian tidak mau kuliah, kenapa nggak bilang dari awal aja gitu kan? Jadi di situ saya coba memastikan, meyakinkan, ayo kuliah, ini saatnya, ini peluang kamu. Walaupun saya nggak menjanjikan nanti kamu akan sukses, kamu akan jadi orang kaya, nggak janjiin itu, tapi kayak ini kayaknya caranya deh sedikit, untuk memutus mata rantai gitu. Sedikit lebih baik buat nanti balik ke sana. Betul, iya. Sedikit buat memutus mata rantai kemiskinan seenggaknya ya, kontribusi kecil gue yang bisa gue lakuin, yang awalnya tadinya gue nggak tahu bakalan ngapain di sana, tapi ke-trigger sama salah satu anak yang bilang beta mau kuliah. Ya udah, kenapa nggak gue coba aja kesempatan ini, kan gue juga penerima juga beasiswa gitu kan dari pemerintah. Ya udah gue berbagi, dan akhirnya ketika gue bawa ke kota pun itu lumayan challenge juga. Bayangin ya anak-anak di sana kayak dibawa ke kota kayak, Pak Guru beta takut, Pak Guru ini ke mana, beda bagaimana lagi. Mereka juga saya yakinin belum lagi, saya kuatin harus lagi. Bertahan 3 tahun 4 tahun kan. Betul. Dan akhirnya apalagi orang tua juga, Pak Guru nanti beta punya anak ini uang dari mana? Tenang, uang sudah ditanggung dari pemerintah, sudah dapat uang juga per bulan, kan dapat uang juga pegangan kan. Ada pegangannya, kisarannya 650 sampai 700 untuk anak untuk kuliah mereka cukup lah buat hidup gitu. aja lah, cukup itu. Cukup. Apalagi nanti mereka akan dikirim sama orang tuanya beras, hasil tani lah gitu, hasil bumi. Jadi akhirnya mereka yang tadinya benar-benar yang takut apa segala macam mau ikut. Nah, itu kan baru 15 orang ya. Berarti kan ada sisanya lagi yang tidak belum lolos di jalur undangan. Gue coba mengajak mereka untuk belajar setiap malam pulang sekolah itu ke rumah untuk belajar TPA, tes potensi akademik, tahu ya? Tapi seru ya. Jadi gue sorry potong dikit. Orang jadi setelah ada yang lolos, yang lainnya pun jadi termotivasi pengen juga ya. Trigger juga kayak, aduh gue mau dong gitu kan. Kan ada SNMPTN jalur undangan, ada SNMPTN jalur tulis. Atau pas zaman mereka namanya SBMPTN. Ya, Kalau sekarang namanya SNBT. Namanya berubah-ubah sebenarnya, tesnya sama lah ya. Anggaplah kayak gitulah. Iya. Dan ya gimana ya, udah deh, coba deh kalian yang memang mau coba tes itu datang ke rumah Pak Gugum gitu kan, kita belajar bareng-bareng di sini gitu kan, diajarin tuh TPA, antonim, sinonim, matematika dasar gitu kan, aritmatik apa ya yang gue bisa aja gitu ya, semuanya gue ajarin apa segala macam. Dan akhirnya pas menuju registrasi itu berbarengan dengan mereka mau tes. Yang tes itu pada saat itu cukup lumayan banyak juga yang gue bawa, dan akhirnya lolos juga alhamdulillah. Berapa? 15 orang. Berarti kan 30 ya. Berarti 30-30-nya lolos. 30-30-nya lolos. Wah, 30 orang di angkatan pertama itu alhamdulillah lolos. Dan kemudian akhirnya gue tahun berikutnya sebenarnya gue udah habis masa kontrak SM3T. Di sana. Udah habis. Udah habis gue kayak aduh, ini juga agak drama juga pas perpisahan. Lagi-lagi ketika gue datang ke sana, gue dalam kondisi asing, tapi ketika gue pulang itu alhamdulillah sih semua orang itu bukan apa ya, nangis, dan bahkan gue pingsan berkali-kali sih. Iya, susah lah ngelepasnya. Aduh, udah bonding banget. Kebayang gak sih kayak mereka itu taunya gue pulang ke Jawa itu ya nggak pakai apa namanya ya, naik pesawat mungkin mereka tahu, tapi mereka tuh nggak tahu kalau kayak beras, kambing, ayam, madu itu tuh nggak bisa dibawa ke pesawat. Iya. Dan gue beneran dibawainnya itu
Semuanya kayak aduh ini kambing mau gue bawa kemana, ayam ada berpuluh-puluh ekor mau dibawa kemana. Ya karena madu mereka, sih yang akhirnya bisa kebawa 4 jerigen karena madu. mereka mau ngasih Kayak tapi mau ngasih mau ngasih uang tapi gak kayak gue adanya cuma punya itu ini mau bilang terima kasih. Itu Makanya respect. Gue tahu cerita cuman yang ujung ini doang nih. Gue gak tahu cerita yang tadi. Makanya kaget, anjir, berarti lu 30 anaknya lolos. 30. Tapi pemerintah kita nggak ngasih penghargaan apa gitu. Enggak lah, jangan lah. Itu bakal kecil banget, pasti ada yang jauh lebih banyak lah, lebih besar gitu kan. Itu hal, maksudnya achievement yang gede sih menurut gua. Di daerah terpencil bisa tiba-tiba satu kelas semuanya lolos, itu harusnya sih bisa kelihatan. Makanya kalau gua ngerasa salah satu teman gue yang paling keren ya lu, makanya gue udah keker nih dari lama. Aduh, ini keren banget ini, sumpah ini keren banget. Okay. Dan gue juga ngeliat kan kayak lu suka update, ada kayak anak murid lu sampai bikin buku, dan lu salah satu ceritanya di buku itu kan. Iya. Gue ngeliat, wah gila. Gue merhatiin gue. Gue nih tadinya aja mau nanya yang kayak tadi kan, apa yang bikin berani, apa yang jadi tangguh. Sebenarnya dari sini ya justru lu for fun ngejalaninnya semua ya. Yang penting yakin aja. Ya khawatir pasti ada manusia kan. Di suatu tempat yang asing, apalagi yang kita juga kena stereotip dari orang timur ABCD, tapi ternyata orang timur luar biasa. Toleransinya keren, solidaritasnya keren. Bahkan ya untuk bicara toleransi, gua kan akhirnya tinggalnya bareng sama mama angkat gue di sana. Jadi gua enggak selamanya yang tinggal di musola itu. Karena ada salah satu murid yang kita ada kedekatan lagi gitu kan, bareng ngobrol apa segala macam. Akhirnya kata mama, "Udah Pak Guru tinggal di Mama punya rumah aja." Akhirnya sampai sekarang hubungannya ada komunikasi masih baik. Mama dan papa gue di sana. Tapi gue yakin lah. Gue juga kan ngerasain kalau kita lempeng aja hidup, ada aja jalannya. Serius, gue sih yakin lu nggak usah khawatir soal apalah, pasti ada aja nanti jalannya gitu. Ini gue udah tenang nih, mau nanya, mau belajar dari jadi tangguh nih. Ya dari cerita lu sebenarnya kita cukup jadi orang positif aja ya. Iya. Ya. Yakin, kemudian ya nggak berusaha untuk ngeganggu orang aja sih. Maksudnya nggak yang negatif itu pasti ada ya, aura-aura kayak gitu. Maksudnya kayak cuman aduh takut banget. Ya gue kalau gue ceritain gue mau nanya misalkan sampai lu sekarang di sini, menurut gue ya nggak perlu ditanya lah dari situ. Menurut gue jalan lu udah pasti gampang lah sekarang di Jakarta bahasanya ya. Ya dari semua yang udah lewatin udah pasti gampang. Ini pertanyaan terakhir aja kali ya. Boleh. Gue sih sangat cukup. Kalau nggak sebelum pertanyaan berikutnya, gue mau minta tolong lah. Mungkin bisa kasih pesan buat guru sama buat siswa aja lah. Nanti gue ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaannya, next tuh lu mau ngapain sih di profesi pendidikan, atau lu pengen buat pendidikan di Indonesia tuh apa sih yang lu pengen? Ya 3 lah jadinya yang gue request. Gue pengen lu kasih pesan ke guru-guru, dari lu kan sangat menginspirasi lah. Jadi lu juga nggak khawatir di ekonomi, value juga bagus ya kan. Pesan ke guru, terus kasih pesan ke siswa biar apa di pendidikan gimana. Lu sendiri di pendidikan lu mau apa sih? Aduh, agak lumayan berat juga ya. Pertanyaan, tapi maksudnya gini. Pesan itu buat gue berarti kan tentunya, karena sebagai guru gitu kan. Pesan itu untuk guru tapi literally buat gue juga kan, khususnya buat gue ya, gitu. Apa ya? Sebenarnya yang kemarin cukup rame yang disampaikan oleh salah satu menteri kita itu Bapak Nasaruddin Umar ya, yang menyatakan bukan. Kalau saya bahasnya yang itu, yang bilang bahwa ya kalau mau kaya yang jangan jadi guru. Sebenarnya itu benar juga sih ya. Karena kalau misalnya kita mau nyari wealth atau kekayaan, orientasinya adalah kekayaan gitu. Siapa sih yang nggak mau kaya sebenarnya ya, mau ya. Tapi kaya itu kan pasti standarnya beda-beda. Standar gue kaya adalah apa, standar lo kaya adalah apa gitu kan. Tapi kalau misalnya, iya maksud gue kayak kalau misalkan kaya itu harus punya mobil jumlah sekian dengan merek ABC dan sebagainya macamnya, kayak nggak di guru sih. Ya guru udah tahu di negara Indonesia kayak gimana. Tapi again, yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita udah terjun di profesi guru, maka seluruh jiwa raga, hati dan sebagainya macamnya itu memang sudah harus ada di situ. Jadi ketika lo semuanya dikerahin, apapun yang terjadi di dunia pendidikan, lo hanya akan bilang, ya ini adalah bagian daripada tanggung jawab dan sudah pilihan. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya banyak tuntutan, karena sekarang kan gitu ya, banyak banget yang menggiring opini bahwa guru ini seolah-olah kayak dimarginal. Gua biasa di ekonomi.
yang gue bisa bilang sama lu, uang itu bukan segalanya. Oke? Oke. Tapi ya nantilah kita ngobrolin itu. Tapi intinya uang itu bukan segalanya dan kita nggak usah kemakan banyak orang harus ngejar wealth yang kayak begitu. Menurut gua ini udah keren. Mungkin kita bisa banyak lihat lah Deddy Corbuzier segala macem. Dan yang tadi lu bilang tuh keren ya, stay di profesi lu lah. Kita nggak harus kaya banget kok buat jadi manusia, ya nggak kan? Merasa cukup udah. Betul. Orang tuh diinget bukan karena kaya, Gum. Kalau kata Deddy Corbuzier, karena kebaikan yang orang rasakan dari kita. Dan lu pasti udah keinget. Orang inget lu tuh karena kebaikan lu, bukan karena lu kaya. Insya Allah ya, insya Allah. Ya makanya jadi nggak perlu sekaya itu. Yang penting kita bisa jadi orang baik. Gitu. Oke. Kalau pesan untuk siswanya, ini juga. Ternyata gue mulai ngalamin beberapa ritme ya atau atmosfer di beberapa tempat, kayak pernah di Majalengka juga tempat gue tinggal atau tempat gue lahir juga, ngajar gue di sana setahun, kayak terus Jakarta udah ngajar hampir 7 tahunan lah gitu ya. Dan ya pesannya sih sama, kalau misalkan lu udah diberikan kesempatan untuk sekolah untuk belajar, jangan sia-siain sih kesempatan itu. Karena keren. Kalau misalkan tujuan lo sekolah, kuliah adalah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak, sebenarnya itu bagian daripada bonus saja. Karena sekolah ataupun pendidikan adalah untuk mendewasakan. Ketika lo sekolah dan juga kuliah, insya Allah pola pikir lo akan berubah, pola pikir lo berubah, berarti lo akan bervalue. Ketika lo udah bervalue, pasti lo akan diterima dimanapun lo berada. Itu sih. Keren. Gem. Last question yang tadi. What's the next buat pendidikan dari Pak Gugum buat Indonesia? Sebenarnya kalau misalnya kita mimpi boleh lah ya. Iya. Kenapa gue masih saat ini masih ambis banget, pengen terus kuliah, belajar dan segala macamnya. Karena ya pendidikan itu kan, khususnya profesi guru itu kan setiap tahunnya akan mendapatkan atau menerima siswa yang berkarakter beda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda, dengan zaman yang berbeda. Kalau misalnya kita stuck kalau kita stuck menggunakan ilmu yang kita pakai saat ini dan terus menerus kita ulang, kayaknya siswa juga akan bosen sih. Justru malah kita yang kayak akan harus update ya. Nah, jadi gue kayak kalau bisa sih apa yang lagi anak-anak sekarang tahu, gue juga harus tahu gitu. Oke. Jadi belajarnya ya kalau bisa nggak mati sih, terus menerus. Dan kalau bicara profesi atau kerjaan ke depannya, ya gue pasrahin aja sih. Walaupun sebenarnya di dalam pikiran gue ada satu Menteri Pendidikan nih. Enggak ke situ sebenarnya. Gue justru malah pengen balik ke Majalengka tempat gue lahir ya, kalau misalkan jadi kepala dinas pendidikan ya. Kepala dinas, mantap. Itu sih. Kepala Dinas Pendidikan Majalengka. Yang tidak dipolitisasi ya, yang jelas ya. Mudah-mudahan gitu kan ya, maksudnya dia normal-normal aja, in a good track gitu ya. Untuk ya balik lagi. Ya gue nggak bisa ngerubah negara, nggak bisa ngerubah dunia. Bisa lah. Ya sedikit aja yang bisa gue lakuin, ya udah lakuin. Gitu sih Dian. Gila, keren. Hari ini banyak obrolan ngaco ya dari gue ya. Enggak. Thank you buat sharingnya. Sorry nih, gue bukan host yang keren-keren banget lah ya. Gue mau nanya. Gue bukan podcaster juga. Gue cuma mau nanya yang mau gue tanya. Mudah-mudahan sharing dari lu bisa jadi inspirasi buat yang nonton, kalau ada yang nonton juga. Kalau ada yang nonton ya. Thank you banget sama-sama buat waktunya. Thank you sukses juga, sehat selalu. Thank you buat sharingnya. Thank you udah menginspirasi juga. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Sekian podcast hari ini, ajari aku menjadi tangguh. Salam growth life balance dari gua Hidir. Ini Pak Gugum. Kayaknya gue belum kenalin tadi. Udah dikenalin. Gugum. Salam growth life balance. See you. Thank you. Gila keren banget. Gila keren gak sih? Gila keren banget. Sumpah keren tuh.